Tokusatsu. Halo semuanya, selamat datang di Tokusatsu Podcast. Kembali lagi setelah minggu kemarin kita tidak bersua karena ada beberapa masalah yang tidak memungkinkan untuk kita merekam ya. Minggu ini kita kembali bersama Ucup Ajis ya. Kita berdua lagi karena orang-orangnya lagi nggak bisa diajak ya. Kita berduaan lagi. Laki-laki berdua. Jangan gitu lah. Kesannya kayak gimana? Gimana Cup? Di Bandung Apanya? masih aman Bandung. Masih aman. Cuman ya gitulah orang-orangnya masih pada keluar. Di sini malah makin banyak ya. Gila. Oh ya, Makin banyak yang positif. Jadi makin ragu buat keluar. kalau Keluar. sekolah di situ masuk apa enggak? Sekolah. Enggak. Dari rumah semua. Kan minggu lalu kan doain keluar tuh. Iya. Pertama setelah 4 bulan di rumah ya. Paginya ada berita. Ada. Enggak. Enggak dulu lah. Nanti aja mau main. Ya udah kita langsung bahas aja episode Tokusatsu di minggu ini. Spesial buat hari ini kita mulai dengan Kira Major. Oke. Siap. Kira Major. Setelah debut si Kirame Silver 2 episode kemarin yang lumayan menghibur, tapi sekarang episode kali ini ceritanya agak kurang menarik gitu. Menurut Iya. Nah, kalau mana Cok? Ya, apa? Gimana ya bahasanya? Episode kali ini kurang menarik soalnya nggak ada misteri-misteri baru yang terkuak. Bener. Cuman fokus ke si biru apa? Si Kirame biru. Kirame Blue, tapi fokusnya sih nggak terlalu menggali karakternya banget gitu loh. Iya, maksudnya. benar. Cuman beberapa hint sih yang yang bisa aku aing baca. Jadi si Kirame Silver ini kan dia masih mencari-cari si Kirame Stone ya. Iya. Sampai episode hari ini. Nah, dia tuh nyari Kirame Stone buat si mesin Dorijannya dia. Iya. Yang kayak berlian itu ya. Kan minggu besok pun si mesin Dorijan belum bisa berubah jadi Gigan Driller kan. Belum. Nah, kayaknya dia tuh masih mencari-cari si Kirame Stone buat bisa berubah itu. Iya. Minggu depan kan masih si mesin Magellan ya kan. Yang hijau. Yang hijau yang jadi tembak. Cuman itu ya sama si filenya yang Kurancura. Iya. Susah itu. Kekuatannya cukup menarik sih. Cuman itu paling ditambah. Fokus minggu ini sama bintang tamunya yang si Marukyuichi itu. Ya. Keturunan Rusia, bro. Mantap, bro. Banyak. Jadi gimana ya? Minggu ini kurang greget lah gitu. Ya, soal cerita kurang greget. Dan minggu depan sepertinya juga masih sama. Tentang ceritanya juga masih begini-gini aja. Jadi ya gimana gitu. Agak kurang. Terus ada yang mau dibahas lagi nih. Soal si mekanya si Kira Major. Ini kan sampai sekarang kita masih dibombardir ya bahasanya dengan mesin-mesin yang bertajuk mesin buso atau senjata gitu. Nah, ini buat kedepannya ini si mesin ini kelihatannya nih ya 80% lah nggak bisa dipakai buat gatai ya, jadi gede kayak beberapa Sentai yang terdahulu. Betul. Kayaknya sih gitu. Kebaca dari mainannya lah. Iya. Cuman joinnya nggak sebanyak misalnya Ryu Soldier kemarin kan kebanyakan join malah. Kebanyakan join buat dipasang-pasang. Nah, buat si Kira Major sendiri kali ini dia
kayaknya nggak mengusung tema buat gatai final mecha gitulah. Nanti mungkin kayak di model kayak si apa Bokenger ya. Bokenger. Oh iya iya. Heeh. Nanti ada satu mecha gede sendiri nanti buat final. Nanti mungkin jadi satu ya, punya satu mecha gede buat di akhir. Tapi kalau lihat cerita lagi nih ya, kayaknya nggak mungkin. Masalahnya kan 5 Kirame Stone utama itu kan udah dapat, kecuali kalau ada satu Kirame Stone lagi nanti di tengah cerita ada satu Kirame Stone yang legendaris gitu kan, udah kita tahu kan si apa Machine Express kan udah apa si Kirame Stone-nya raja kan, dikata udah spesial banget gitu lah. Tapi cuman jadi mecha rebutan. Iya, greget juga gitu yang hitam kepada kerebut. Apakah bakal kerebut atau enggak? Masih punya si Garza kan. Minggu lalu pun direbut sama Kirame Silver Gabang gara-gara yang di dalamnya si Jamennya lemah jadi kelempar. Jamen biasa doang. Kelempar habis kelempar diinjek sampai yang gede. Apa-apaan banget deh. Iya. Kasihan. Terus satu lagi poin ini yang masih aing bingung ini buat final form si Juru Kirame Red. Waduh. Ini sampai sekarang pun belum ada clue buat dia final form sendiri itu. Atau tapi kayaknya sih ya nanti kayaknya bakalan rilis lah satu item, entah nanti mau berubah wujud ke wujud yang baru seperti namanya apa Max Ryusol gitu, atau nanti bisa satu wujud kayak Hyper Resha gitu. Jadi armor berlipat gitu. Bisa jadi sih. Jadi kalau tapi kayaknya flagnya lebih kuat ke yang kayak Hyper Resha dibanding ke yang buat form baru. Masalahnya uangnya ya. Iya. Kembali pada dompet. Uangnya masalahnya ya gitu. Mau nggak mau kan harus berlanjut tapi uangnya dibatasi. Iya. Udah sih paling Major apalagi ya yang menarik. Ya belum ada masalahnya. Itu doang. Itu doang. Cuman apa hari ini tuh sama dikasih tahu si Takamechi sama si Mabushina bisa telepati, udah gitu aja. Iya, itu doang. Itu doang, nggak ada yang kayak yang kemarin lah. Kemarin kan ada Easter egg gitu. Minggu kemarin juga di onsennya pas si Kirame Silver mandi itu kan juga ada apa Easter egg nama-nama tempat yang ada di Sentai-Sentai terdahulu. Tapi buat minggu ini kayaknya sih nggak ada ya. Iya. Atau jangan-jangan belum nemu aja gitu. Udah ya. Mau bahas apa lagi? Lanjut, gimana nih? Ultraman atau Kamen Rider? Ultraman ya udah kita biasakan suburaya di tengah-tengah biar adil, jangan diakhirkan. Ultraman Z episode ke-5. Pertanyaan nomor 1, di mana Kaburagi? Nah, villainnya kok jadi juggler? Iya, aura villainnya malah si juggler lebih kuat dibanding si Kaburagi itu sendiri. Si Kaburagi malah jatahnya gak ada malahan. Gaib. Gimana gitu? Kayaknya villain utama tapi kok malah gaib gitu. Iya. Kalah pamor sama si juggler ya minggu ini. Minggu depan pun kayaknya juga dia nggak keluar. Kayaknya, tapi ya nggak tahu juga. Tapi kayak kemungkinan sih keluar ya. Kan masalahnya minggu depan kan si Jit debut. Kan si siapa Kaburagi ini kan fusion kaijunya kan medalnya punya si Fukuide Kei yang notabene dia musuhnya si Jit di itu. Kayaknya sih monsternya yang dilawan Jet itu hasil kegiatan ulah si Kaburagi itu. Kaburagi ya. Kemungkinan ya, tapi nggak bisa memastikan juga karena nggak ada muka Kaburagi di preview episode minggu depan. Ya. Dan di episode kali ini seperti yang kita sudah duga deh. Iya. Bahasan sebelumnya. Seperti yang sudah Anda duga-duga dan Anda curigai. Kemarin ternyata ya, si bos Hebikura, Kapten Hebikura ternyata juggler. Iya. Dan ya cukup booming gitu. Banyak diomongin lah gitu.
viral gitu. Dan yang aneh itu masalah dia yang bikin apa The Z Racer ini. Z Riser cuman summon ya kan. Kayak ngekopi doang. Ngopi doang. Kenapa nggak ngambil apa dark ring-nya aja, kan dibuang ke lubang hitam dulu, ngapain nggak diambil lagi? Iya itulah. Mungkin buat menambah uang. Iya. Iya. Apalagi ini kan masuknya premium Bandai ya, kalau nggak salah. Iya, premium Bandai ini masuknya. Tapi juga kalau premium Bandai pun kalau nggak banyak yang beli ya sama aja. Walaupun titelnya premium Bandai tapi nggak ada yang beli ya Bandai ya tetap aja rugi. Perasaan akhir-akhir ini banyak yang premium Bandai ya. Kemarin colornya si Saucer premium Bandai. Iya sih. Emang mereka banyak sih. Kalau ngerilis seminggu itu bisa beberapa item. Cuman mungkin minggu-minggu ini emang lagi di tokusatsunya. Dirilisnya gencar gitu. Lagi masalahnya kemarin kan gitu. Di CCG kan ada event CCG. Iya. Ya itu mungkin salah satu event kan harusnya mewah, megah. Beberapa item spesial rilis tapi gara-gara corona ini ya, jadi ya mungkin ada yang nggak jadi dirilis, kita nggak tahu. Iya. Terus satu lagi yang menarik ini senjatanya Z Lance Arrow. Iya. Yang katanya nih ditinggalin oleh Ultra apa ngomongnya ya? Bukan sebelumnya, Ultra kuno, Ultraman kuno. Ultraman kuno yang ada di bumi yang menyegel monsternya itu. Nah, pertanyaannya siapakah Ultraman kuno yang disebut? Siapa? Masalahnya yang dimaksud Ultraman kuno di Ultraman sendiri kan cuman ada beberapa ya. Si pertama Ultraman 3, terus Ultraman Noah, sama Ultraman apa ya? Lupa satu lagi. Pokoknya nggak ada orb gitu masalahnya. Nah, kan masalahnya kan bentuknya juga orb. Nah kan spekulasi kan juga ada orb. Mungkin itu senjatanya buat nyegel, terus ditinggal, terus senjatanya berevolusi. Jadi bisa berevolusi sendiri, menyerap kekuatan-kekuatan alam di sekitarnya, jadi berubah wujud jadi seperti itu. Jadi fosil. Tapi kalau itu Ultraman yang nyegel itu si orb, kok jugglernya ada, masih muda juga. Iya itu. Jadi ini Ultraman kunonya masih tanda tanya lah. Kalau dilihat juga Ultraman kuno kan nggak ada yang pakai senjata. Ultraman yang di Showa pun, Ultraman Jack yang pakai tongkat sendiri pun dia nggak termasuk Ultraman kuno. Iya. Jadi ya kebanyakan gitu. Iya, tangan kosong kan. Iya, tanda tanya. Iya. Misteri baru. Siapa Ultraman kuno ya? Yang dimaksud Ultraman kuno siapa gitu. Terus yang satu lagi sih menarik di sini pas si Z Riser-nya dimaling sama si Juggler. Iya. Itu si gimana ya? Si Haruki ya? Haruki. Access granted. Ya si Haruki itu gimana ya? Si dia perilaku apa? Tindakannya dia sehabis kehilangan barang yang sangat krusial di detik-detik itu, gimana ya, tindakannya jadi wow gitu, berbanding terbalik sama kebiasaannya dia yang biasanya nyeleneh gitu. Iya. Bagus aja gitu buat sedikit heroik banget ya. Nah, sisi heroiknya dia buat nolongin si Yoko Senpai. Wah. Iya, itu salah satu yang cukup bagus sih. Salah satu poin kecil yang lumayan bagus buat diterapin di seri-seri tokusatsu. Biar ada hikmahnya kita lihat. Betul sekali. Biar ada hikmah sedikit kita melihat tokusatsu itu. Terus masih juggler lagi nih. Yang jadi pertanyaan kira-kira tujuan dia si tuh villain apa enggak? Tujuannya apa? Tujuannya dia tuh buat apa? Seperti yang kita tahu, juggler kan punya 3 ultra medal. Nah, berarti kita kan juggler punya 3 ultra medal. Apakah di episode ke depan si juggler bisa summon 3 Ultraman itu buat melawan si Z? Oh, summon ya? Ya juga ya. Kan bisa summon. Apalagi pakai Dark Z Riser kan kemungkinan kalau di summon jadi jahat langsung. Aduh. Gimana tuh ya? Kamu lagi semakin tersisihkan. Semakin itu tersisihkan. Villain utama yang tersisihkan. Kasihan juga.
termasuk Indosiar. Iya, masuk Indosiar. Terus buat minggu depan ya, si Jit udah ya tadi ada dibahas ya minggu depan ya. Ya, Masih ada bahasan lagi, masih punya poin-poin lagi buat Ultraman Set ya. Ya paling itu sih apa? Sebenarnya si tujuan si juggler itu apa gitu? Itu masih tanda-tanya besar. Apakah dia ada tujuan lain atau cuma main-main sama si Z apa gimana? Dia bosan. Bosan dia tinggal gay berkeliling dunia. Atau mungkin di episode ke depan atau di movie-nya Ultraman Z bakal ada cameo dari Guy sendiri. Wah, itu kayaknya wow banget kalau bisa itu. Bakalan wow banget. Bakalan hype ya. Kan movie-nya Ultraman Taiga belum tayang ya. Lupa. Iya kan belum tayang kan dia. Belum. Masih Agustus ya. Masih Agustus, diundur sampai Agustus. Iya. Masih diundur di Agustus. Jadi ya kayaknya bisa sih buat undang kan di Taiga kan semuanya ada kan yang New Generation Hero. Iya, namanya semua hostnya ada. Dari Ginga sampai Taiga. Udah ya itu. Masih nambah. Udah sih kayaknya. Udah sekian, udah kita lanjut ke si Zero One, siap. Bahas dari yang awal-awal langsung kejadian. Iya. Towser team up sama si Zero One. Nah, gimana menurut maneh nih? Yang buat yang penasaran tuh di sini pas si Aruto berubah jadi Metal Cluster Roper. Si Saucer yang si anjingnya itu loh, si Saucer. Iya, si anjing kayak bereaksi gitu loh. Karena curiga si Zaya itu nyimpen something lah di si Saucer itu. Kayaknya. Ya kayaknya, tapi kayaknya enggak. Itu kayaknya enggak. Itu tadi barusan aing lihat itu cuma fitur khusus yang ada di si Aibo-nya, robot anjing Aibo-nya itu fitur khusus yang cuma tersedia sampai tanggal berapa Agustus gitu. Jadi kita ngomong Zero One atau Henshin gitu nanti si suaranya itu keputer, terus gerakannya sama kayak yang tadi di seri gitu. Joget-joget. Oh gitu. Kecil ya. Tapi kayaknya sih nggak ada maksud khusus ya. Itu cuman buat marketing aja. Oke. Iya, marketing. Terus yang aing sayangkan ya tadi pas si Towser ngecek Rise si Arc Zero. Oh iya. Nyuntik ngambil kekuatannya diambil balik. Percuma. Kasihan banget. Sumpah. Kasihan, tapi pas lihat awalnya tuh wah bener-bener wah gitu loh. Iya. Bisa maling kekuatannya Arc gitu. Tapi bohong. Nggak sampai sedetik, tapi bohong, maaf. Anda bukan karakter utama, jadi maaf. Iya, cuman gara-gara itu si Arc punya tujuan lain ya. Akhirnya ya mengambil alih Zaya. Terus asik si Towser nih tentang taulah perubahan kepribadian si Towser dari episode kemarin terus episode sekarang tuh kelihatannya tuh bedanya kebangetan gitu. Dari yang biasanya Towser yang kita kenal yang sombong dan angkuh malah jadi penurut, apalagi nurutnya sama robot anjing. Sumpah itu not make sense banget gitu sama robot anjing. Sebegitu nurutnya itu loh. Apalagi pas minta maaf disuruh dogeza sama robotnya itu pas di depan Jua sama Fua. Wah, sumpah itu gimana ya? Aneh banget. Dari karakter angkuh dan sombong jadi karakter yang sangat penurut. Cuma gitu. Gara-gara robot anjing gitu. Jadi agak aneh gitu. Aneh terus juga agak gimana gitu. Yang kita khawatirkan terjadi. Cuman gara-gara robot anjing. Seseorang bisa berubah sifatnya 180 derajat. Iya, kutukan Rider ungu. Ini matanya cuman cuma mata yang ungu. Rider ungu di seri ini tidak semenonjol yang kemarin-kemarin ya. Cuman santuy, Horobi.
Horby belum dapat flag yang terlalu gede sih buat sekarang. Masih gimana gitu. Terus kan gimana ya, yang masih aing bingungin tuh nasibnya si Metsubo Jinrai. Nasibnya Metsubo Jinrai ini mau dibawa kemana gitu. Kan selama ini punya satu tujuan buat ngebangkitin Arc. Sekarang Arc udah bangkit. Sekarang ya cuma jadi diperalat gitu. Apalagi tadi si Kazuchi juga. Si Kazuchi juga diperalat. Kasian tuh. Kasian sih. Di loss kan. Dibebasin. Ya, dibebasin. Nyatanya malah dijebak. Kasian sekali. Tinggal nunggu kapan Naki berubah jadi aktor. Iya, tinggal Naki. Mungkin nanti pas mau update ke Akuan ya. Nanti Naki yang dipakai. Terus kalau habis Akuan ini, itu Metsubo Jinrai mau dikemanain? Ataukah cuman jadi dihancurin sama Arc karena tujuannya udah terpenuhi, atau ya nyampah karena terus nyampah gitu, atau malah membelot ke Zero One. Tapi kalau dari opening ya ke Zero One. Iya. Dari openingnya. Soalnya juga kan mereka masing-masing punya alasan gitu buat jadi baik. Bisa jadi di sisi Zero One dan lain-lainnya gitu. Ada alasan masing-masing. Iya, ada alasan masing-masing. Tinggal si Arc doang sih yang 100% jahat. Semuanya masih ada hati kecuali Arc. Terus nasib Azu itu gimana Azu? Apakah bakal keluar lagi apa gimana? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak kayaknya. Menurut aing sih enggak, karena dia tuh kan kemungkinan 90% lah. 90% dia tuh cuma hologram. Hologram yang diciptakan si Arc terus dimasukin datanya ke Humagear, jadi Humagear-nya bisa lihat gitu. Iya. Itu si Azu kan cuman kaki tangan ya. Padahal kemungkinan itu cuman hologram. Iya, cukup menarik kalau ada beneran. Iya. Atau nanti Azu yang jadi Akuan. Waduh, bisa jadi. Waduh, siapa yang tahu? Wujud-wujudnya Arc ngambil Azu. Iya, siapa tahu kan? Iya, bisa jadi. Menarik. Kalau beneran kan wow sekali. Heroin malah jadi villain. Iya. Villain final lagi. Villain utama. Nanti Mas Agung nggak teriak. Wah, kesenengan. Metsubo Jinrai, ya kemungkinan itu sih. Masih membingungkan nasib Metsubo Jinrai. Apalagi Jin yang masih terpontang-panting nasibnya. Kemarin di kubunya Zero One dirasukin Arc, di kubu si Metsubo Jinrai, terus tadi juga masih aneh gitu, ditangkap Naki terus nggak tahu mau diapain kan. Iya. Aneh masih kan. Terus apa? Kalau nanti kan bikin nih driver, ceritanya kan driver baru nih, Zero Two. Sedangkan si Zea udah diambil alih sama Arc. Iya. Kira-kira gimana nanti bikinnya nih? Masih gimana ya? Itu masalahnya juga belum bisa ngomong. Belum ada ini ya, apa? Belum ada clue. Belum ada. Itu ya. Padahal minggu depan kan udah debut si Zero Two. Makanya itu yang bikin orang tadi mikir si Zea nyimpen apa? Di Aibo, datanya di Aibo. Itu gara-gara itu. Kalaupun begitu kan, kalau dilihat dari tadi si Zero One sama si Izu masuk ke Zea kan datanya gitu. Kan mau Zero One mau di-upgrade lagi, nggak bisa katanya, karena si Zero One ini cuma didesain buat melawan si Metsubo Jinrai, bukan untuk melawan si Arc-nya sendiri. Makanya mau bikin Kamen Rider baru, bukan upgrade form berarti form. Ini final form, nggak final formnya Aruto, tapi bukan final formnya Zero One. Final formnya Aruto Naito. Iya, Aruto Naito.
Terus apa lagi? Apalagi ya? Cuman itu sih. Masalahnya juga gimana ya? Cuman transisi sih kalau menurut Aing. Cuman gimana ya kalau diomongin susah. Auranya ya gimana? Apa? Aura apa? Apa? Eh, Namanya apa? apa sih? Sensasi ya apa? Feels ya, feels kita pas lihat aja gitu. Siapa? Si Naruto ya kan sifatnya bijak lah ya, bijak dalam menangani si Tauser, si Amatsukai Sacho dengan segala keburukannya masih dimaafin lah. Dimaafin si Naruto gitu. Cuman poin-poin kecil gitulah yang di episode ini tuh cukup menarik tapi nggak begitu wow nggak gitu. terlalu nggak begitu wow gitu. Terus siapa lagi tuh si Ak ya, mungkin gimana ya ngomongnya juga susah masalahnya. Ngomongin gimana ya apanya? Ya performanya di minggu ini gitu agak aneh gitu. Episode minggu ini tuh Zerawan biasanya gimana ya, bisa menggali informasi yang banyak gitu loh. Kalau minggu sekarang kayak ada gimana ya, sebuah tembok besar yang menghalangi imajinasi buat kesana gitu. Makanya agak kurang sih. Kurang gitu, agak kurang tapi bagus gitu. Yang gimana? Bagus tapi kurang wow gitu ya. Kurang wow. Buat next episode kan si Zero tuh debut tapi Arc One belum menampakkan wujudnya. Belum ya. Belum. Ini cuma spekulasi sih. Ini spekulasi yang diharapkan banyak orang ya. Apa tuh? Zero tuh ada upgrade lagi nggak? Waduh. Kan Zero tuh versus Arc Zero. Masih Arc Zero. Arc Zero di upgrade Arc One. Si Zero tuh nggak di upgrade. Kalau ini masih banyak orang yang masih berharap kalau ada upgrade lagi setelah Zero tuh. Ya soalnya kan lihat di senior-seniornya juga kayak Bill jadi Rabbit Dragon, terus Zio jadi Oma Gio. Ya berharap ada tambahan lagi ya. Iya, kebanyakan orang berharap begitu. Tapi ya kita sebagai cuma penonton ya, cuma bisa menikmati. Tidak bisa berharap banyak. Bisa ngapa-ngapa. Iya, nggak bisa berharap banyak. Cuma bisa menikmati gitu. Nikmati aja. Cuman nanti kalau ada ya alhamdulillah. Nanti kalau ada jualan mainan nanti fans marah lagi ya gimana sih, katanya mau form baru tapi kok jualan terus gitu, marah-marah kan aneh kalian gitu. Apalagi kalau jualannya premium Bandai, makin keluar-keluar. Aneh sebenarnya itu. Kalau apa special form gitu kayaknya premium sih. Kan aneh juga orang-orang gitu. Keluar nggak ada form bagus. Keluar form bagus premium Bandai protes. Kadang ngerasa gimana ya? Orang-orang tuh lucu aja gitu. Toh kita juga nggak beli gitu loh. Iya, mending kalau beli ya kan. Ya mending kalau beli, kepengen beli, uang nggak cukup protes. Masih mending. Akhirnya minta giveaway. Udah nggak beli, minta giveaway sama orang lain, sampai orang lainnya stres. Kasihan orang lainnya. Mending kalau kenal aja kagak ya kan. Ya, kenal. Maaf Gan, ini saya dari ini, nama saya dari kota B. Saya mau minta giveaway dong. Itu driver build-nya saya minta dong, boleh kan Gan? Sumpah. Orang-orang nggak ada akhlak ya. Udah ya, bahasan kita menuju ujung ini. Udah nggak bisa dilanjutin lagi. Kita masuk topik yang tadi saya sudah tease di grup tadi. Ya. Ini fans. Iya. Taku fans sejati. Ini mungkin beda episode aja ya, biar kita bahasnya agak bisa bebas. Taku fans sejati.
Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kami di @tokusatsuf, Facebook @tokusatsuf, dan YouTube Tokusatsuf Channel. Pantengin juga podcast kami di Spotify ini untuk mendapatkan update-update dari podcast yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.